Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melakukan salah satu uji statistik, yaitu uji T-dependent menggunakan aplikasi SPSS. Dalam uji statistik parametrik terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan. Bagaimana sih cara atau metode menganalisisnya, dan uji statistik apa yang digunakan? Salah satu uji statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah uji T. Saat peneliti melakukan pengumpulan dua kali pada kelompok responden yang sama atau kelompok dependen, maka uji yang tepat digunakan adalah uji T-dependent apabila data tersebut memenuhi syarat uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan melakukan uji statistik, yaitu uji T-dependent yang menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, dalam uji statistik parametrik terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan bagaimana cara atau metode menganalisisnya, dan juga uji statistik apa yang akan digunakan. Salah satu uji statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah uji T. Saat peneliti melakukan pengumpulan dua kali pada kelompok responden yang sama atau kelompok dependen, maka uji yang tepat untuk digunakan adalah uji T-dependent apabila data tersebut memenuhi syarat uji. Nah, apa sih uji T itu? Uji T-dependent sering juga disebut dengan uji beda rata-rata dependen atau parity test. Uji T-dependent bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata data sampel penelitian pada satu kelompok sampel dependen, yang artinya pengambilan data harus dilakukan pada kelompok yang sama. Kelompok yang sama yang dimaksud adalah kelompok sampel dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Pada bidang kependidikan, uji T-dependent sering digunakan untuk penelitian eksperimen. Yang perlu dipahami adalah sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu mengetahui apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok yang dependen. Aplikasinya di lapangan pada penelitian kependidikan itu ada uji ini digunakan untuk melihat pengaruh sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana. Sebagai contoh, uji ini dapat digunakan pada nilai siswa di kelas eksperimen sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran STEM PJBL. Nah, syarat uji T-dependent ini, yang pertama, data tersebut harus berdistribusi secara normal. Yang kedua, jenis variabelnya yaitu variabel numerik yang terdiri dari dua kelompok. Yang ketiga, dua kelompok atau data tersebut harus dependen. Yang keempat, jenis skala intervalnya dalam bentuk rasio. Di sini jika uji tersebut tidak terpenuhi, maka digunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Di sini saya mengambil contoh data penelitian tentang pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana. Nah, berikut data yang saya dapatkan. Di sini ada data nilai kelas eksperimen, yaitu berupa pretest dan posttest. Selanjutnya juga ada data nilai kelas kontrol, yaitu pretest dan juga posttest. Tapi di sini saya menggunakan data nilai kelas eksperimen. Itu data pretest dan posttestnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam
aplikasi SPSS-nya. Kita copy terlebih dahulu kedua data tersebut. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita pergi ke variable view. Di variable view kita ganti namanya menjadi pretest dan juga post-test. Nah, untuk desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya ini kita kasih nilai pretest. Di sini nilai post-test. Nah, kembali ke data view. Sebelum itu kita harus mengetahui apakah data kita terdistribusi secara normal. Caranya adalah dengan mengklik Analyze, Descriptive Statistic, selanjutnya pilih Explore. Nah, kita masukkan data kita ke dependent list, keduanya ke dependent list. Kita klik Plot, klik Normality Plot with Test, Continue, Oke. Nah, di sini sudah keluar hasil analisisnya. Kita lihat di test of normality-nya. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui apa sih kriteria dari tes normality ini. Nah, kriteria pengujian uji normalitas yaitu yang pertama, apabila nilai sig atau p-value-nya kecil dari 0,05, itu berkesimpulan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Yang kedua, jika nilai sig atau p-value-nya itu besar dari 0,05, berkesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Nah, di sini kita lihat nilai sig kita yaitu sebesar 0,318 dan 0,136 yang merupakan besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya data kita berdistribusi secara normal. Setelah kita dapatkan nilai data kita terdistribusi secara normal, kita akan melanjutkan dengan tes Pirate Sample T-Test atau uji T-dependent. Nah, kita klik Analyze, Compare Means, dan pilih Pirate Sample T-Test. Nah, di sini sudah keluar. Kita masukkan ke Pirate variables 1 itu pretest, dan untuk di variable 2-nya itu ada post-test. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada hasil t-testnya, di mana ada Pirate Sample Statistic, Pirate Sample Correlation, dan Pirate Sample Test. Di Pirate Sample T-Test ini, Pirate Sample Statistic ini kita dapat melihat hasil mean dari nilai pretest dan post-test. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat jarak yang sangat jauh antara nilai pretest dan post-test ini, di mana selisihnya ada di 39,69, di mana pada tabel ini menunjukkan hasil statistik deskriptif yang berupa nilai mean atau rata-rata. Yang kedua ada standar deviasi dan juga ada standar error dari rata-ratanya. Nah, untuk menarik kesimpulannya, kita dapat melihat pada tabel Pirate Sample T-Test, yaitu pada bagian sig 2 tail. Di sini, di mana hasil sig 2 tail yang kita dapat adalah 0,00. Sebelum itu, mari kita mengetahui kriteria dari pengujian uji Pirate Sample T-Test, yaitu di mana yang pertama, jika nilai sig 2 tailnya itu kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai sig 2 tailnya besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah,
di SIG 2 tel yang kita dapatkan itu kecil dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya adanya perbedaan secara signifikan setelah diterapkannya model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana. Nah, sekian uji T-dependent atau Paired Sample T-Test yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.